Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nela dalam bidang studi sosiologi di kelas 10. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sosiologi sebagai ilmu dalam hubungan masyarakat. Nah, sebelumnya, ketika anak-anak berada di tingkat menengah pertama, nah, kalian pernah belajar yang namanya IPS, ya kan? Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, jadi pada tingkat atas kalian berlanjut pelajaran tersebut yaitu namanya sosiologi. Jadi sosiologi ini dia mempelajari tentang sosial kemasyarakatan. Nah, jadi untuk subbabnya yang pertama akan kita bahas yaitu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu itu sangat berbeda dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang hal penyebab terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, jadi ada beberapa syarat ilmiah yang dapat disebut sebagai ilmu. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu adalah suatu hasil aktivitas manusia yang merupakan kumpulan teori, metode, dan praktik, kemudian menjadi pranata dalam masyarakat. Pranata di sini artinya aturan dalam masyarakat. Kemudian ada sifat ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ada objektif. Objek kajian dari sebuah ilmu harus ada dari salah satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, terlihat dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya juga bersifat ada dan harus diuji keberadaannya. Nah, jadi dalam hal mengkaji sebuah objek yang dicari adalah kebenaran, yaitu penyesuaian antara tahu dengan objek sehingga dapat disebut kebenaran yang objektif. Ya. Nah, yang kedua sifatnya adalah metodis. Metodis itu artinya metode tertentu yang dipakai dan biasanya merujuk kepada sebuah metode ilmiah. Oke. Nah, sifat yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis ini artinya ilmu itu harus terumus dan teruraikan di dalam hubungan yang masuk di akal atau logis dan teratur agar terbentuk suatu sistem yang memiliki keutuhan, menyeluruh, dan terpadu dalam segi arti dan dapat memaparkan sebuah rangkaian sebab akibat menyangkut tentang objektifnya. Ya. Nah, sifat yang keempat universal. Universal itu artinya bersifat umum. Nah, artinya sebuah ilmu pengetahuan itu harus bisa berlaku di mana saja. Oke. Nah, jadi pengelompokan ilmu pengetahuan itu didasarkan atas dua. Yang pertama, didasarkan atas objek atau bidang kajian. Terdiri atas tiga. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam, IPA. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, IPS. Nah, yang terakhir, ilmu pengetahuan budaya. Nah, pembagian yang kedua didasarkan pada tujuan pengkajiannya. Ada dua, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Ya. Nah, kemudian tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi itu adalah Bapak Auguste Comte pada tahun
1798 hingga 1857. Nah, selain itu, ada juga tokoh yang ikut mengembangkan ilmu sosiologi, diantaranya ada Max Weber, Roger Warren, Peter L. Berger, Emil Durkheim, P.T. Rimsorokin, Silo Sumarjan, dan Sulaiman Sumardi. Oke. Sebagai ilmu, sosiologi itu didukung oleh beberapa hal. Ada 3. Yang A, memiliki objek kajian, memiliki metode ilmiah, dan yang ketiga, memiliki masyarakat ilmiah. Nah, selanjutnya, sebagai ilmu, sosiologi juga memiliki karakteristik. Karakteristik ini artinya ciri khas. Jadi ada 4 di situ karakteristiknya, ya. Nah, itu. Kemudian, nah di sini ada tugas. Tugasnya itu ada 4 soal. Oke. Nah, untuk tugasnya ini tulis soalnya dan jawab di buku latihan, ya, khusus untuk PR. Oke. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.